Ini kita dengan Pak Wali Kota Bekasi yang terus bangun Kota Bekasi menata. Gak peduli orang mau ngomong apa, yang penting pemimpin melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan warga. Siap. Gak boleh banjir, gak boleh ada jalan rusak, gak boleh ada rumah yang roboh, gak boleh ada rakyat yang tidak sekolah, gak boleh ada rakyat yang tidak berobat. Siap. Nah sekarang kita mau apa Pak Wali? Saya lihat ini wali kotanya sangat cerdas, cekatan, kemudian mampu menyelesaikan berbagai problem. Dan satu hal, berani melawan arus. Rencana kita apa yang dilakukan di Kota Bekasi? Kita akan membangun flyover Bulakapa. Pokoknya wali kota Bekasi itu paten. Punya nyali. Masih. Bapak kita datang 10. Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota Bekasi. Sangat cinta sama warganya, cinta lingkungannya. Mudah-mudahan ke depan Bekasi tidak banjir lagi. Rakyatnya bahagia. Pemimpinnya bijaksana. Emak-emaknya lagi tidak menjanda lagi. Ini wali kota yang selalu saya puji. Saya bilang harus menjadi kota terbersih, kota terapi, kota tertata, dan penduduknya sejahtera. Amin. Jawa Barat ini penduduknya 54 juta jiwa, Pak. Tapi di 54 juta jiwa ini, berkat dukungan para bupati dan wali kota, hari ini Jawa Barat memiliki tingkat kepuasan publik 85%. Kemudian tingkat kepuasan personal terhadap gubernurnya 97,2. Saya juga nggak tahu, saya bilang ini orang lagi mabok aja. Nah tetapi itu dilakukan, memang kita kerja keras Pak. Dulu perencanaan kegiatan tuh masing-masing. Hari ini tidak, bupati dan gubernur dengan wali kota bicara bersama, sehingga kita memprioritaskan. Misalnya kita ini aneh Pak, bahwa wilayah Bekasi itu problemnya itu di air. Wilayah airnya itu, satu penyempitan sungai, dua pendangkalan sungai, tiga hilangnya rawa-rawa. Kemudian yang keempat, jumlah perumahan yang tidak terkendali, alih fungsi lahan terus berlanjut. Sehingga berangkat dari itulah Gubernur Jawa Barat mengeluarkan edaran. Yang pertama adalah larangan alih fungsi lahan. Yang kedua, melakukan pembongkaran terhadap bangunan liar yang menghalangi tepi sungai, menghalangi danau, dan menghalangi area perkebunan. Kita saklek di situ. Dan termasuk yang paling berani para bupati, wali kota itu saya udah tahu. Satu, wali kota Bekasi, saya kasih gelar Ratu Bongkar karena rajanya ada di Bekasi. Dan ternyata daerah-daerah yang mengikuti garis instruksi saya itu semuanya kelihatan tertata. Dan yang paling menarik hari ini di survei Litbang Kompas adalah bahwa pembongkaran bangunan liar sangat didukung mayoritas masyarakat Jawa Barat. Untuk itu maka Pemda Jawa Barat hari ini mengkonsentrasikan pada satu, pelebaran sungai, dua, pengerukan sungai, pembelian alat-alat berat dengan jumlah yang banyak. Nanti Pak Wali Kota juga tahun depan harus banyak beli ponton karena itu kebutuhannya. Kemudian yang berikutnya adalah merevitalisasi rumah-rumah rakyat miskin, mencari sumber-sumber air bersih, menyelesaikan pendidikan dasar, tidak boleh lagi anak tidak sekolah, menambah jumlah ruang kelas baru, kemudian juga membeli tanah-tanah areal yang menjadi sumber air. Bahkan tahun depan Pemda Jawa Barat akan membeli seluruh pohon milik perhutani oleh Pemprov Jawa Barat untuk tidak ditebang lagi. Ke depan Pak Wali, setelah nanti sungainya terbentuk, sungainya tertata rapi, bantaran sungainya bersih, tidak ada lagi bangunan, dan kita juga akan memfokuskan pada daerah banjir, membangun rumah-rumah panggung, kita akan arahkan itu. Nah kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan transportasi air.
Karena kesalahan fatal dari bernegara kita adalah menjadikan sungai menjadi belakang diri kita. Buang limbah ke sungai, rumah tangga ke sungai, kemudian pabrik ke sungai. Pada sungai itu sumber peradaban. Nah, untuk itu nanti ke depan saya punya ide, punya gagasan untuk menjadikan tidak nanti di 2029 itu sudah saya targetkan. Saya ingin seluruh industri tidak ada lagi yang buang limbah ke sungai. Nanti pemerintah membangun IPAL komunal tersendiri karena mereka sudah bayar pajak. Nah, kalau sudah seperti itu, maka Pak Wali sesuai dengan gagasan saya lama menjadikan Kali Malang menjadi Kalimuju. Sehingga yang berikutnya akan ada perubahan desain dari seluruh jembatan. Semua jembatan dibikin melengkung. Hari ini saya lihat jembatan tuh rata. Jadi ketika ada sampah, mentok banjir hari ini melengkung. Dan kemudian nanti ada satu kesatuan desain. Saya ingin jembatan-jembatan berestetika. Kemudian semua bangunan berestetika. Karena apa? Karena hanya dengan estetika itulah nanti Jawa Barat akan menjadi pusat pariwisata. Karena Jawa Barat tuh nggak usah susah-susah kampanye tentang wisata, cukup jalannya bagus, sungai-sungainya bersih, seluruh pemandangan panorama alam yang diisi oleh bangunan kemudian dibersihkan, maka kita akan menjadi pusat kepariwisataan. Nah, yang berikutnya adalah mari kita bersama-sama. Setelah ini Pak Pangdam sangat senang pada air. Di kita hari ini akan memfokuskan pada penyelesaian sumber problem air bersih warga. Jadi kita akan mencari mata-mata air bersih untuk kehidupan warga. Kemudian mohon juga rumah didesain agar berjendela. Karena satu problem akut dari masyarakat Jawa Barat dan terutama masyarakat Bekasi adalah rumah-rumah tanpa jendela, rumahnya jarang dibersihkan, debunya di dalam, dihisap oleh masyarakat sehingga angka TBC-nya naik. Yang terakhir, barak militer. Barak militer itu adalah solusi untuk menyelesaikan program jangka pendek dari problem akut warga. Tingkat kriminalitas di Jawa Barat sudah sampai pada tingkat pembunuhan remaja. Nah, maka barak militer adalah solusi. Orang beranggapan barak militer hanya mendisiplinkan fisik, salah. Barak militer dilengkapi oleh 200 psikolog dan grafolog. Dan mereka secara sukarela ngurus anak-anak. Saya jelasin di sini. Apa yang menjadi bukan beban ya, tantangan bagi saya setelah barak militer. Saya mengetahui penyakitnya anak-anak remaja, HIV, sifilis. Nah, mereka itu rata-rata nggak pulang. Itu diurus oleh saya, disimpan pada sebuah lembaga, kemudian diperhatikan makanannya, gizinya segala macam untuk segera. Kemudian di situ problemnya apa? Banyak anak-anak yang tidak mau meninggalkan barak. Problemnya apa? Karena dia akan berhadapan dengan orang tuanya yang menyebalkan. Ini juga problem. Ini problem. Ini saya lagi berpikir bagaimana menyelesaikan solusi ke depan. Posisi kita di sini. Ya, di Nih, kayak ini. Ini Pak Wali. Bukan, yang di sana Pak nanti. Bukan yang Pak Wali nih. Oh iya. Ini nih. Ini kita dengan Pak Wali Kota Bekasi yang terus bangun Kota Bekasi menata. Gak peduli orang mau ngomong apa, yang penting pemimpin melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan warga. Siap. Gak boleh banjir, gak boleh ada jalan rusak, gak boleh ada rumah yang roboh, gak boleh ada rakyat yang tidak sekolah, gak boleh ada rakyat yang tidak berobat. Siap. Nah, sekarang kita mau apa Pak Wali nih sekarang? Hari ini kita akan rencanakan membangun flyover Bola Kapal. Oh, karena saya ingat saya Kalimalang, ternyata kita Bola Kapal dulu karena posisinya tadi lebih dekat. Jadi ternyata flyover Bola Kapal itu Pemkot Bekasi melakukan pembebasan lahan. Pembebasan lahan. Dari mana ke mana? Dari Jaya Martono sampai ke Pahlawan. Jaya Martono Jaya Martono dan Pahlawan. Jaya Martono itu mana? Yang ini Pak tadi lewat. Oke, ini daerah kemacetan. Macet karena ini kereta api nanti kan double track. Iya, kasihan. Lalu lintas. Macet diomelin terus. Ya. Nah, di samping itu juga potensi kecelakaan. Keretanya. Nanti double. Jadi nanti ada 4 ini trek. Kita ke Jawa Tengah. Ke Jawa. Sampai ke Jawa Banyuwangi. Sampai double. Kemudian pembebasan lahan. Pembebasan lahan dari pemerintah kota.
Kita sudah menganggarkan 100 miliar. Yang bangunnya siapa? Bangunnya nanti Wah, bebasin lahannya 100 miliar, bangunnya 250 miliar. Gak apa-apa. Provinsi harus bantu kabupaten kota ngatasi kemacetan kalau di kota. amin. Kalau di desa-desa ngatasin jalan-jalan jelek di desa-desa dan di kecamatan. Nah, Oke. nah, Kita kemana sekarang? kita lihat di Kita lokasinya. lihat. Ini kalau udah selesai akan ada 2 kecamatan yang bebas dari macet. Oke. Warga Pawali sadis-sadis. Udah ada yang narik, yang nyium. Ah, ini. Siap. Ini kita bersama Wali Kota Bekasi. Bekasi. Rencana kita apa yang dilakukan di Kota Bekasi? Kita akan membangun flyover Bula Kapal. Mengatasi lahannya berapa? pembebasan lahannya 100 miliar. Yang bangunnya berapa nilainya kira-kira? Paling. Enggak, bukan. Hasil dari pembayaran pajak. Pajak dan Masyarakat, pajak kendaraan bermotor semuanya sekarang dikerahkan untuk bangun jalan, bangun flyover. Biar rakyat tidak menderita. Mana warga Bekasi? Mana warga Bekasi? Ini kan polisi selalu dimaki-maki terus. Warga Kota Bekasi sadis-sadis. Ada yang nyium, ada yang gigit, ada yang nyubit, ada yang narik. Cuma tidak ada satu, tidak ada yang mau ngajakin kawin. Kita kemana sekarang? kita lihat keretanya, layar kereta. Di sini Pak, ini Jawa Martono. Dia lewat ke atas sini. Ini ya? Iya, Berarti ini ngolong nanti ya? ngolong ini Pak. Nah sementara ini di bawah udah ada underpass. Jadi aman dah. Ini masuknya nanti ke arah Bekasi Timur dan juga kabupaten. Jadi nanti ini ke sini ke Ke atas. atas ke sana. Ini kolong semua. Kolong semua. Nanti di sana langsung ketemu dengan flyover apa namanya? Becak kayu. Oh, Jadi becak kayu langsung tol, Oke. turun ke bawah. Udah. Berarti selesai lah masalah di sini. Selesai masalah. Jadi di Kota Bekasi yang paling rawan ini. Ini nanti satu lagi kita masih punya PR flyover di dekat stasiun. Ya udah tahun depan. Tahun depannya. Ya tahun ini Ah. depannya itu. Iya, saya bebasin dulu tugas saya. Bebasin dulu, saya Iya, bangun. siap. DD-nya udah ada kan, aman kan? DD-nya udah ada. DD-nya malah provinsi yang buat. Oh, udah. Yang sana belum. Yang sana udah juga, Pak. Ini udah. Ini udah. Oke, berarti dalam 2 tahun berturut-turut nanti kita bangun 2 jembatan layak. Ya, berarti 2027 saya pembebasan, Bapak langsung. 2028 ngebangun. Oh ya, udah siap. Non kalau 2026 perubahan bisa bebasan. Oh ya, nggak agak panjang, Pak. Oh, ya udah. Di sana agak panjang. Berarti kita bangun Kayaknya harus 28. iya, 2 tahun. Oke ya. Oke. Kita ke sana. Oke, ya. Tadi hari ini juga sudah diresmikan ya jembatan yang ada di Rawalumbu. Jadi konsepnya jembatan bukan saja untuk mengalirkan lalu lintas, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana meminimasi banjir yang ada di hulu. Makanya di hulunya, karena tadinya jembatannya bentuknya L, ada tengahnya. Jadi kalau ada sampah dia terhambat. Nah oleh karena itu sekarang semuanya dibikin U terbalik begini, sehingga air akan lebih lancar, sehingga aliran dari hulunya akan lancar. Tetapi tentunya hilirnya tadi karena waktunya tidak sempat, hilirnya juga sedang kita gunakan untuk pembangunan folder. Dan tadi saya sudah WA ke Pak Raja, ya Pak Raja saya minta tambahan alatnya biar lebih cepat supaya sebelum datang hujan foldernya udah bisa selesai. Karena pemerintah cuma punya 1 alat berat sama 1 truk. Tadi saya minta tambahannya, kalau bisa ada 2 alat beratnya tambah 2 truk, jadi lebih cepat lagi, sehingga mudah-mudahan pertengahan bulan September udah jadi foldernya, sehingga warga masyarakat yang di bawah pada saat menerima air dari atas tentu tidak terlalu tenggelam. Ya, jadi itulah. Jadi kerja memang harus kita selesaikan secara tuntas, menyelesaikan harus dari prosesnya dari hulu ke hilir. Jadi buat warga masyarakat yang di hilir, jangan khawatir kalau hari ini ada keperpihakan ternyata Pemda lebih mengutamakan yang hulu, karena memang harus kita selesaikan dulu hulunya. Hulunya selesai, baru kita pikirin yang hilirnya. Tapi ini simultan, kita selesaikan berbarengan. Terima kasih juga buat Perumnas yang kemudian lahannya itu adalah menggunakan lahan Perumnas. Inilah kerja kolaborasi yang tentu selalu digaungkan oleh Bapak Presiden. Kerja nggak bisa sendiri, kerja bareng-bareng, mana sesuai dengan kewenangannya, tanpa melihat sekat-sekat tadi, ya terabas, kerja, dan insya Allah bisa dinikmati oleh warga masyarakat. Kemudian selanjutnya kita juga tadi melihat
lokasi untuk pembangunan flyover yang ada di Bula Kapal. Ya, jadi sudah kita hitung, kemarin juga proses perizinannya juga cepat ya dari pertanahan ya, sehingga peta bidangnya sudah kita lakukan arsir, dan insya Allah tahun 2026 100 miliar akan kita mulai dari tahun ini 25, ABT 25, dan di murni saya siapkan 50. Jadi 100 miliar untuk pembebasan lahannya akan selesai. Dan alhamdulillah sudah masuk di anggarannya Pak Gubernur, yaitu 256 miliar untuk pembangunan flyover. Selesai. Satu flyover yang tadi sudah menjadi komitmen adalah penyelesaian yang ada di bulan-bulan stasiun kereta api. Hari ini alhamdulillah Pak Gubernur sudah saya laporkan, stasiun relatif sudah selesai, tidak ada pedagang kaki lima, angkotnya sudah kita tata, tapi yang belum adalah kontribusi PT KAI. Saya berkali-kali minta izin untuk bikin jembatan penyeberangan, sehingga langsung tidak perlu harus nyebrang di jalan. Sampai hari ini izinnya belum keluar Pak Gubernur. Nah, nanti Pak Gubernur yang manggil. Ya, karena yang biayanya juga pemerintah kota. Nanti kita juga udah sampaikan, khusus untuk yang ini kita juga pakai eskalator. Ya, jadi memberikan kesempatan warga masyarakat tidak perlu lagi nyebrang di jalan. Ya, kita langsung masuk ke dalam area kereta api. Tapi sampai hari ini sudah saya inisiasi, belum keluar izinnya. Demikian Pak Gubernur, mohon dibantu. Rapikan, alhamdulillah. Alun-alun juga pedagang sudah relatif sudah terkendali ya, dan sudah kita tata sehingga jualannya hanya diperbolehkan pada saat malam hari. Ya, kita masih memberikan ruang kepada mereka untuk berdagang, tetapi kita atur waktunya sehingga tentu wajah peta tentu akan lebih nyaman, bisa dinikmati oleh warga masyarakat. Alhamdulillah PT Mijo memberikan CSR nilainya kurang lebih 36 miliar di dalam rangka memulai jembatan. Pemerintah kota akan menyiapkan 30 miliar untuk membangun pedestriannya. Mudah-mudahan sisanya sampai ke Kota Bintang bisa kita selesaikan tahun depan. Nah, nanti Pak Gubernur nambahin 60 miliar, kita bongkar ada 13 ya. 13 jembatan kita bongkar, kemudian 5 jembatan akan kita bangun yang kemudian bentuknya melengkung supaya tadi sesuai dengan apa yang kita gambarkan tadi. Kalau ada lightingnya, kemudian ada kapalnya, insya Allah ya. Saya dengan istri saya sering-sering jalan kaki, gandengan tangan malam hari sambil menikmati bulan purnama yang ada di Kali Malang. Keren ya. Bagaimana hari ini Kota Bekasi akan lebih banyak membangun folder-folder air, menghindari tadi ya. Termasuk tahun depan kita juga akan membebaskan tanah yang ada di Jakarta namanya apa? Situwong. Situwong berapa hektar? 4,9. Kemudian kita juga membangun yang di Timah 3 hektar. Kemudian di Bantar Gebang juga kita akan membangun 3 hektar. Karena memang Kota Bekasi harus lebih banyak embung, harus lebih banyak danau, harus lebih banyak tempat-tempat bagaimana di dalam rangka penyerapan air. Tetapi tentunya bukan hanya sekedar sebagai embung, tetapi kita konsepkan seperti yang ada di Danau Duta, ya, menjadi spot water. Ya. Saya ini orang yang belajar tentang sejarah Tarumanegara. Tarumanegara tuh orang tua kita dulu itu sudah ngerti tentang peradaban air, bagaimana sungai menjadi sumber kehidupan, bagaimana sungai menjadi sumber transportasi, bagaimana sungai untuk menyelesaikan problem banjir, sehingga ilmu mah cuma 2, sungai dan rawa Bekasi. Kalau bisa mengurus sungai, menjaga rawa, Bekasi nggak akan banjir. Nah, kemudian tugas saya apalagi beresin hulunya, perubahan-perubahan tata ruang di hulu harus segera dibenahin. Karena Perda 2022 Jawa Barat itu menghilangkan 1,5 juta lahan hijau. Ini saya mau balikin, tata ruangnya mau saya rubah hari ini. Kemudian saya arahin sekarang, dan saya lihat ini wali kotanya sangat cerdas, cekatan, kemudian mampu menyelesaikan berbagai problem. Dan satu hal, berani melawan arus, berani untuk tidak populer. Ini penting. Bongkar, 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 sehingga saya kasih gelar namanya Ratu Bongkar. Itu pemimpin itu kan ada kadang halus, ada kadang tegas. Kalau kita selalu berpikirnya kasihan gak tega, kasihan gak tega, nggak akan pernah selesai. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan warga yang belum tentu mengerti hak dan kewajiban. Kalau semua orang berpikir saya kan hidup dari sini loh, air hidup di sini.
Nah, problem Jawa Barat apa? Problem Jawa Barat itu ada pantai bagus ditutup sama pedagang, ada sungai bagus ditutup sama pedagang, ada sawah bagus ditutup sama pedagang, ada kebun teh bagus ditutup sama pedagang. Kalau semuanya ditutup untuk kepentingan pedagang, terus Jawa Barat yang indah ini siapa yang harus menikmatin? Orang-orang yang punya duit untuk belanja. Akhirnya spot-spot indah diambil oleh pedagang yang berhak melihat orang yang jajan, orang yang makan, orang yang lewat nggak bisa berhak melihat. Nggak bisa. Bagi saya ini ada karunia alam yang luar biasa Allah berikan pada kita. Tugas negara adalah mengatur bagaimana pedagang bisa berdagang dengan baik, tapi bagaimana alam terjaga dan terawat. Nanti kita punya 2 jembatan layang flyover, satu area kawasan namanya Kali Mujur, tidak Malang lagi. Kalau dulu KDM Kang Duda Merana, sekarang KDM Kang Duda Menyala. Sebentar lagi 2026 KDM Kang Duda Merajalela. Nah, ini dan transportasi air ini menjadi impian saya. Impian saya mudah-mudahan ini bisa terwujud dan insya Allah 2026 kelihatannya kita sudah bisa melihat. Saya ucapkan terima kasih, pokoknya selamat. Berbahagialah warga Kota Bekasi punya pemimpin yang punya visi yang seperti Pak Wali Kota ini. Siap, Pak Menteri. Iya, Pak. Amin. Alhamdulillah. Siap. Ini Pak Wali ini pemberani, Pak. Luar biasa. Di antara wali kota, mesti partainya beda tapi komitmennya sama, hatinya sama. Sudah terus melakukan penataan Kota Bekasi, berani berhadapan dengan siapapun, dan lebih nekat dari saya. Saya membongkar bangunan ada kompensasi 10 juta. Pak Wali tidak. Artinya Pak Wali lebih tinggi dari saya nyalinya. Dan kemudian daerah aliran sungai di sini ditinggikan, dikasih plat baja atau plat tembok sehingga tidak ada lagi banjir. Dan tadi kita sudah berkomitmen membangun kawasan Kalimalang berubah jadi Kali Mujur. Nanti ada kapal yang lewat, jembatannya dibikin melengkung. Dan tahun depan akan membangun flyover senilai 256 miliar. 150 miliar dari provinsi dari kota pembebasan lahan, 256 miliar dari provinsi Jawa Barat. Dan tahun 2008 bangun flyover lagi sehingga Kota Bekasi terbebas dari macet dan terbebas dari banjir. Kalau hari ini ada Yayasan Bunda Suci yang terdiri dari para pengusaha memberikan kontribusi bagi pembangunan perumahan, bagi pembangunan pendidikan. Kalau hari ini ada pengusaha yang memberikan kontribusi karena dia takut kehilangan amaliyah dalam hidupnya, duitnya banyak bahkan lebih, masa disimpan buat perusahaannya aja, kan disebarkan bagi lingkungan. Karena Sumarekon juga pasti banyak untung di Kota Bekasi, maka keuntungannya harus dinikmati oleh warga Kota Bekasi. Dan selanjutnya saya sampaikan, pemerintah itu harus dekat dengan siapapun. Dan saya tegaskan, dengan pengusaha kedekatannya harus dilihat oleh publik dan harus dilihat manfaatnya. Dekat dengan pengusaha melalui Menteri Perumahan, manfaatnya adalah untuk bangun rumah rakyat miskin, bangun sekolah, bangun jalan, nangani banjir, manfaat bagi masyarakat. Juga adik saya ini Pak Tri, Wali Kota Bekasi, tepuk tangan buat beliau. Kita kakak adik, sahabat, ya. PD Perjuangan, saya Gerindra, ya. Tapi bersatu membangun bangsa. Nah, begitu, ya, mereka. Itu. Jadi saudara-saudara ini kita harus kompak, ya. Apapun partainya, kita harus kompak membangun rakyat di Kota Bekasi ini, di Jawa Barat dan Indonesia. Seperti yang saya lakukan sama Pak Wali Kota. Kan di sini tadi akses untuk SMP sama SMA susah. Makanya tadi Pak Adrian, Pak Direktur Utama sudah menyatakan tahun ini akan diselesaikan untuk pematangan lahannya. Berarti 2026 mudah-mudahan
dana dari provinsi SMA, dari Satu sekolah aja, bikin 3 lantai. Bikin 3 lantai sekolah. Sekolah Pak, SMP? SMP sama SMA 3 lantai aja. Nanti misalnya lantai bawah SMP, lantai atas SMA.